Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti, NIM A052250. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan dan reformasi pendidikan. Yang pertama itu yang saya jelaskan yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya yaitu komponen utama manajemen pendidikan. Komponen utama manajemen pendidikan yaitu ada 6. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat, pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi. Yang keenam, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama, ruang lingkup menurut wilayah kerja. Yang kedua, ruang lingkup menurut objek garapan. Yang ketiga, ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatan. Yang keempat, ruang lingkup menurut pelaksana. Selanjutnya itu peran utama manajemen pendidikan. Peran utama manajemen pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang pertama itu optimalisasi sumber daya, yang kedua peningkatan kualitas pendidikan, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat pengelolaan sarana dan prasarana, yang kelima adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan ada 3. Yang pertama, pengalaman reformasi pendidikan. Selama 25 tahun telah banyak dilakukan pembaruan pendidikan, baik yang mengarah ke perubahan kuantitatif atau pemerataan dan efisiensi maupun kualitatif atau mutu dan relevansi. Perubahan kualitatif yang meliputi sistem pendidikan secara umum, kurikulum, ketenagaan pendidikan, pengelolaan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kedua, agenda reformasi pendidikan. Ahmadi mengungkapkan 4 buku agenda reformasi pendidikan di masa depan, yaitu yang pertama 1. Pendekatan dalam reformasi pendidikan. Yang kedua, penyiapan kondisi-kondisi untuk reformasi lebih lanjut. Yang ketiga, penekanan pada aspek kualitatif dalam reformasi pendidikan. Yang keempat, pemberdayaan aparat di tingkat wilayah. Selanjutnya itu bagian ketiga, budaya organisasi kreativogenik untuk reformasi. Dalam skala yang lebih luas, organisasi pendidikan memiliki hubungan dinamik dengan lingkungan eksternal atau suprasistemnya. Sekolah sebagai organisasi terbuka dipengaruhi oleh 2 kekuatan eksternal yang sangat menentukan struktur internalnya. Sanusi 1995 mengungkapkan bahwa peningkatan dalam besarnya organisasi dan usaha pendidikan akan meminta perubahan-perubahan mendasar pada semua aspek dan tingkat administrasinya, serta peningkatan dalam kemampuan teknik manajerial para pejabatnya. Selanjutnya yaitu konsep desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Emil J. Sadi memperinci tujuan desentralisasi untuk yang pertama itu mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal, serta memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal. Bagian B, meningkatkan pengertian dan dukungan rakyat dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Yang selanjutnya bagian C, menyusun program-program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal secara realistis.
Selanjutnya itu bagian D, melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Selanjutnya itu bagian E, membina kesatuan nasional, memperbesar proporsi tanggung jawab daerah atas pelaksanaan pembangunan di daerah, membawa implikasi administratif, kelembagaan, keuangan, dan pendekatan perencanaan. Selanjutnya yaitu mutu proses pendidikan. Sebagai suatu konsep, mutu seringkali ditafsirkan dengan beragam definisi tergantung pada pihak dan sudut pandang mana konsep itu dipersepsikan. Pemahaman atas mutu proses pendidikan perlu dibenahi oleh pengetahuan proses. Konsep proses menurut Sudjana dan Susanto 1989 merujuk kepada kegiatan penanganan transformasi masukan-masukan melalui sistem pemrosesan menjadi keluaran, serta hasil-hasil yang berasal dari masukan dan tindakan berikutnya melalui umpan balik dan evaluasi keluaran.